wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ta'alu wa ta'alim wa ifadata wa istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kitab Adatus Salaf Ahli Ba'alawi yang dikarang oleh Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddar. Dan sekarang pembahasannya adalah kebiasaan para ulama dari Sadah Ba'alawi di dalam berpakaian. Mereka di dalam berpakaian itu punya kebiasaan apa saja dan bagaimana. Yang pertama, kana min adatihim radhiyallahu anhum kama qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, tarku tarbiyati wa tawfiri sya'rir rasi li'annahu sara syiarul jahalah wa ahlul badiyah. Para habaib dari Sadah Ba'alawi, terutama yang dari Tarim, itu tidak membiasakan diri memanjangkan rambut. Jadi mereka itu jarang yang rambutnya panjang. Ini bukan satu kewajiban ya, ini kan kebiasaan, tapi kebiasaan yang baik. Kenapa mereka kok tidak memanjangkan rambut? Karena menurut mereka itu syiarnya orang-orang jahalah, orang-orang bodoh. Jadi mereka itu jarang yang rambutnya panjang, itu jarang. Dan bahkan rata-rata kalau rambutnya dipotong itu rata-rata banyak yang potong gundul. Jadi di sana ya jarang yang memanjangkan rambut. Minimal kalau tidak gundul, minimal sangat pendek. Nah ini kan juga nanti bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Nggak usah terlalu memanjangkan rambut, karena memang kadang-kadang kalau apalagi anak sekarang memanjangkan rambut itu dibuat gaya-gaya. Anak-anak muda itu buat gaya-gaya, makanya para habaib tidak suka memanjangkan rambut, itu tidak suka. Imma ada kalanya mereka itu potong rambut yang penting pendek, ada kalanya memang langsung gundul. Dan memang ternyata ada rahasia khusus orang potong gundul itu. Disebutkan di dalam kitab Busyrul Karim bahwasanya orang yang potong gundul ya tidak tersisa rambutnya itu selama 40 kali dan potongnya setiap hari Rabu, maka dia akan menjadi orang faqih, orang yang ahli fikih. 40 Rabu berturut-turut. Dan ini saya praktekkan ke anak saya. Kalau pengen tahu anak saya kalau potong pasti potong gundul gitu. Dan setiap hari Rabu itu. Ini walaupun sebagian ulama mengatakan ini hadis tidak ada asalnya, tidak tahu ini asal muasalnya dari mana. Cuma kebenarannya banyak terbukti. Nah, ini kan bisa dipraktekkan kalau anaknya masih kecil. Kalau anaknya sudah besar-besar ini ya kemungkinan malu. Makanya ini bisa dipraktekkan kalau anaknya masih kecil. Ya semenjak saya di Tarim itu ini tidak suka rambut panjang. Tapi sebelum ke Tarim saya itu suka rambut panjang. Jadi kalau potong ya paling cuma bagian pinggir-pinggir kayak gini. Tapi semenjak di Tarim saya kalau potong langsung diratakan semua pendek. Kalau gundul belum pernah. Ya minimal pendek. Hampir kayak rambut baru tumbuh itu. Itu memang kebiasaan mereka. Menggundul rambut. Fakanu yahlikuna sya'ra ru'usihim. Sebagian mereka ada yang menggundul rambutnya, au yuqassirunahu, atau mereka hanya memperpendek, jadi rambutnya pendek. Kalau qasr itu ya artinya rambutnya diratakan semua, dihabiskan semua tapi masih ada. Tapi kalau yahlikuna itu habis semuanya. Gundul itu namanya. Dan itu saya kira juga ada rahasia khusus memang potong gundul itu. Kenapa kayak pendeta-pendeta itu kok harus gundul itu? Ya kan ada rahasia sendiri.
Di samping karena memang rambut itu kan mahkota yang sering dibangga-banggakan, maka pada saat orang itu gundul, untuk menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada hubungannya dengan rambut. Nah, ini kebiasaan pertama. Yang kedua, wa min adatihim radhiyallahu anhum kama dzakara Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu qala adatus salaf la yad'un al-imamata la ra'si auladihim as-sighar hatta yahfadhu kitab bidayatil hidayah hifdhu itqanin wa amal. Kalau kita berkaca kepada habaib yang terdahulu yang memang benar-benar menjaga, mereka tidak memperbolehkan anak-anaknya yang masih kecil untuk memakai imamah. Tahu imamah? Ini yang pakai di kepala itu, sampai mereka hafal kitab Bidayatul Hidayah, hafal dan juga bisa mengamalkan isinya. Itu kalau kita ngikuti habaib-habaib yang memang berpegang teguh. Jadi tidak boleh pakai yang masih kecil itu, anak-anak masih kecil itu tidak boleh pakai imamah kalau belum hafal kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab yang isinya amalan-amalan yang cukup banyak bacaan-bacaannya. Hafal kitabnya juga diamalkan. Tapi sebagian orang ada yang tidak melakukan ini, tidak mengamalkan ini, tapi semata-mata karena mereka memahami bahwa pakai imamah itu sunnah. Ya tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita mau mengikuti para habaib yang memang sudah berpegang teguh, tidak akan memerintahkan anaknya untuk pakai imamah kecuali mereka sudah hafal kitab Bidayatul Hidayah dan mengamalkan isi-isinya yang masih kecil-kecil itu. Dan menurut satu cerita saya pernah dengar, semakin imamahnya itu banyak tingkatnya, itu semakin banyak ilmu yang dia kuasai. Contoh Habib Umar itu berapa tingkat itu? Imamnya Habib Umar itu 2, itu digabung, bukan 1. 1 itu kalau udah salam berapa ya? Sekitar 3 sampai 4 meter. Itu digabung, itu 2 itu. Imamahnya itu 2 digabung, bukan 1. Tapi semuanya ala kulli hal tidak boleh disalahkan. Yang mau pakai silakan, yang penting dengan tujuan yang baik, ngikuti sunnah, bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan, ngikuti sunnah. Bagi yang masih belum hafal kitab Bidayatul Hidayah, yang hafal kitab dan mengamalkan itu jauh lebih bagus. Kebiasaan yang ketiga, wa min adatihim radhiyallahu anhum kama dzakara Habib Ahmad bin Umar bin Sumait wal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini salah satu muridnya Imam Haddad. Min adati salafina yanhauna man lam yatazawwaj min auladihim an jami'i anwa'it tib hatta yatazawwaju. Mereka para habaib, para ulama dari Sadhaba Alawi melarang anak-anak mereka yang belum menikah untuk memakai wangi-wangian sampai mereka sudah menikah. Coba kalau sekarang nikah belum nikah ya sama aja, wangi-wangiannya sampai tercium jarak 3 meter. Mereka melarang anaknya untuk pakai wangi-wangian sampai mereka menikah. Wa inna matibum al-ghuslu wa tandif. Ketika mereka sudah menikah, maka wangi-wangiannya mereka adalah mandi dan bebersih. Ya, mandi itu wangi-wangiannya mereka. Selama saya di Tarim 5 tahun itu, saya jalan di pinggir-pinggir jalan itu, pas ada harim lewat itu, perempuan-perempuan lewat, itu tidak mencium apa-apa. Kalau di Indonesia kan, baunya itu kayak toko parfum berjalan. Di sana saya tidak mencium bau apa-apa. Selama di Tarim itu saya tidak mencium. Dan bahkan di kendaraan-kendaraan umum seperti kayak bis atau apa, itu kan memang diatur. Sebelah kanan itu perempuan, sebelah kiri laki-laki, atau sebaliknya.
Itu kan kalau memang dia pakai parfum, pakai wangian kan pasti tercium kan? Enggak itu. Dan sangat menjaga itu. Ya ada di kendaraan umum itu laki perempuan ada, cuma lain-lain. Kalau di Indonesia kan biasa, satu deretan kursi laki perempuan sudah biasa. Di sana ada. Pas mau ngasih uang itu sangat menjaga sekali. Ini. Jadi tidak nyentuh sama sekali ngasih uangnya itu. Jadi sangat menjaga untuk pakai wangi-wangian. Ya karena memang khawatir mengundang syahwat dan mengundang setan-setan, jin-jin. Jadi mereka tidak membiasakan diri memakai wangi-wangian sampai mereka menikah. Ketika menikah, wangi-wangiannya mereka adalah mandi dan membersihkan diri. Itu wangi-wangiannya mereka. Paham? Ya boleh pakai wangi-wangian, tapi kalau sesama perempuan silahkan. Tapi kalau sekiranya agak sering ketemu sama laki-laki, pakai yang biasa-biasa aja. Kalau perlu ya tidak usah. Kalau di tahrim itu, misalnya laki-laki jalan ke arah timur gitu, pas perempuan jalan ke arah barat. Kalau di Indonesia kan biasa, sini papasan seperti ini. Tapi kalau di sana perempuannya langsung menjauh seperti ini. Beda. Dan memang jarang keluar kalau perempuan di sana. Makanya rumahnya itu besar-besar, rata-rata lantai 2 semua. Besar dan lantai 2. Termasuk kebiasaan para ulama dari Sadah Alawi yang lain adalah wa min adatihim radhiyallahu anhum kama taqala Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab ini ayahnya Habib Abdullah bin Syihab, Abdullah bin Alwi bin Syihab yang dijuluki Ainut Tarim. Ini yang menjabat wali yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu tidak ada yang menentang waktu itu. Habib Alwi bin Syihab qala min adati salafinal alawiyyin yad'una juyub kabirah fi malabishim wa yad'una fi syai' as-sahlu wat tamru al-yabis bi ma'na al-halawiyat hatta idza laqu ahadun minal atfal awil awlad as-sighar yu'tuhum min dhalika wa yadkhuluna as-surura alaihim. Mereka punya kebiasaan yang cukup unik. Jadi mereka kalau buat baju itu kancingnya, sakunya itu diformat dengan ukuran yang cukup besar. Kenapa kok diformat dengan ukuran yang cukup besar? Nanti di situ dimasukkan semacam manisan-manisan. Buat apa? Nanti kalau ketemu sama anak-anak kecil itu dikasih di jalan-jalan atau mungkin di masjid. Ya kalau di sini mungkin semacam permen gitu. Dimasukkan permen, nanti kalau ketemu anak kecil itu dikasih. Hanya akan seneng. Mereka kan seneng. Nah, anak kecil itu kalau seneng, hatinya seneng, anak kecil masih belum punya dosa. Misalnya, oh nanti saya doakan ya rezeki saya lancar, saya diberi kesehatan, itu langsung tembus itu doanya. Untuk menyenangkan anak kecil, untuk membahagiakan anak kecil, ini juga bisa ditiru. Ya siapkan permen atau apaan gitu. Atau uang 2000-an lah minimal kasihkan ke anak kecil. Intinya mereka buat baju itu dengan format kantong bajunya itu besar-besar. Kantong bajunya besar-besar untuk menyenangkan anak kecil. Tapi mereka kebiasaannya memang manisan-manisan itu. Kemudian yang berikutnya, wa min adatihim radhiyallahu anhum kama taqarrara Habib Alwi bin Syihab qala adatu salafina sabiqin fi lubsihim lubsul qamis. Mereka kebiasaannya suka memakai gamis. Tahu gamis? Kalau di Indonesia itu ini istilahnya banyak yang ketukar-tukar. Terutama bagi perempuan itu. Perempuan sering nyebut kalau baju terusan itu jubah ya. Ya. Padahal jubah itu pakaian yang ditaruh di atas gamis yang tanpa kancing. Tahu jubah? Jadi gamis itu pakaian terusan kayak laki-laki itu yang ada kancingnya.
terus sampai ke bawah gamis itu. Terus di atas gamis biasanya dikasih baju lagi, itu namanya jubah yang tanpa kancing. Nah itu jubah itu. Kenapa? Hah? Itu istilahnya orang sini ya? Orang enggak Indonesia. Itu namanya jubah. Jadi gamis itu di bawah jubah. Kalau jubah itu di atas gamis. Nah, di Indonesia kadang sering salah kaprah. Wa amal mutaakhirin, kata ini pengarang kitab ini, adapun para sadahaba alawi yang mutaakhirin, yang akhir-akhir ini, min salafina fakanu yalbisuna sorun. Mereka pakai sarung. Karena apa? Karena memang ini terpengaruh dengan orang-orang Indonesia. Akhir-akhir ini banyak yang pakai sarung para habaib itu. Tapi kata pengarang kitab ini wala haraja fi dzalik, ya semuanya tidak apa-apa. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai gamis. Dan memang sarung-sarung yang di Yaman itu sarung merek Indonesia semua. Makanan-makanan pun itu makanan yang Indonesia semua, termasuk kecap, saus, mie instan itu dari Indonesia semua. Jadi secara tidak langsung dalam hal urusan itu Indonesia menjajah Yaman. Dalam hal urusan itu. Ya. Jadi kita di sana ngomong beli sarung itu ya paham, langsung ngomong sarung, enggak usah dibahasa Arab kan, karena saking sudah akrabnya mereka dengan istilah-istilah Indonesia, termasuk kecap itu. Ada dulu murid baru di sana di Tarim itu mau beli kecap, kan bingung ini kecap ini bahasa Arabnya apa ya. Jadi dia membahasa Arabkan ma launuhu aswad wa ta'muhu apa manis, itu apa bahasa Arabnya? Iya. Ya pokoknya dijelaskan seperti itu. Pas yang jual itu bilang kecap. Wah, ya sudah paham. Di sana sudah paham kecap, saus, sambal, kerupuk, itu paham. Kerupuk sudah banyak yang bahasa-bahasa Indonesia yang sudah dibahasa Arabkan di sana, sudah paham. Cuma anehnya di sana kalau kerupuk itu tidak usah dikasih plastik. Nah ini tidak ayam kalau istilah orang sini itu. Tidak plastikan, jadi di warung-warung itu taruh di atas wadah begitu. Yang mau beli tinggal ambil. Ini tidak ayam, tahu ayam? Iya, kayak komel. Komel ya. Di sana enggak. Ya mungkin karena saking panasnya. Nah, itu kebiasaan yang kelima. Kebiasaan yang keenam. Wa min adatihim radhiyallahu anhum lubsul habwah awil habiyah. Qala Habib Ahmad bin Hasan al-Attas bisanadi anil Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar anil Habib Muhsin bin Alwi Asgaf fi lubsil habwah innahu habiyah bisanadi manis salaf faqad kana salaf yalbisunaha wa inna ma kanu yanhauna anil habiyah fi majalisil ilmi wal majalisil amah khususan minas sighar wal habwah hiya dhammur rijlaini ila dhahri fi qit'ati saubin. Tahu habwah? Kebiasaan para habaib itu pakai habwah. Habwah itu semacam kain begitu, bundar. Terus biasanya duduknya begini, pas dilingkarkan ke sini. Nah, sambil gini. Biasanya kadang-kadang Habib Umar kayak gitu. Tahu? Jadi ini misalnya kain ini, pas ini diginikan. Misalnya kayak serban atau apa begini, pas ditali. Tapi biasanya dijual khusus itu. Dijual khusus yang khusus itu, jadi bukan pakai serban, itu habwah. Tapi mereka melarang pada saat hadir di majelis ilmu yang enggak punya sopan santun. Walaupun enggak pakai habwah, biasanya orang-orang Arab sudah biasa seperti ini. Memang enak. Apalagi pakai habwah itu enggak kena jatuh. Jadi ini ada kain yang diikat sini. Enggak kena jatuh kayak orang pakai kursi gitu gini.
Nah, di majelis-majelis ilmu tidak boleh, atau majelis-majelis umum, kecuali lagi di rumah, lagi santai-santai di rumah. Apalagi itu dilakukan oleh anak-anak kecil. Sudah biasa di sana itu pakai habbuah itu, dijual biasanya di Indonesia itu. Sudah dibentuk khusus itu, bukan pakai kain seperti ini. Tahu? Pernah tahu? Ada di video-video banyak itu. Kebiasaan yang ketujuh, wa min adatihim radhiyallahu anhum fi hayati julusihim faqad kanu yajlisuna mutarabbiina wa yad'una qadamar rijlil yumna ala fakhidir rijlil yusra. Kebiasaan mereka pada saat duduk itu duduk bersila. Yang paling sering mereka duduknya bersila, tapi ada aturannya, bukan cuma sekedar bersila. Jadi kaki sebelah kanan ini, telapak kaki kanan ini ditaruh di bawahnya ini apa namanya, paha sebelah kiri begini. Jadi duduk bersila kan macam-macam, bisa kaki yang kanan ditaruh di sebelah paha kiri, bisa kaki yang kiri ditaruh di sebelah kanan kan. Nah, tapi kebiasaan mereka seperti ini. Memang paling sering duduk bersila, dibanding dengan posisi-posisi yang lain. Itu hanya kebiasaan saja. Yang nomor 8, wa min adatihim radhiyallahu anhum khadbu lihahum bil hinna. Qala al-Habib Alwi bin Syihab adrakna al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas wal Habib Abdurrahman al-Masyhur wal Habib Alwi al-Masyhur wal Habib Ibrahim bil Faqih fa kanu yahdabuna lihahum bil hinna. Kebiasaan mereka itu menyemir jenggotnya dengan henna. Itu mungkin ada henna khusus mungkin. Makanya ada sebagian para habaib itu yang jenggotnya merah. Memang kebiasaan mereka itu ada yang menyemir jenggotnya dengan henna. Seperti Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Ada juga Habib Umar itu merah itu. Disemir dengan henna. Tapi sebagian habaib yang lain, amal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi fakana la yakhdhab. Sedangkan pengarang Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau tidak menyemir jenggotnya dengan henna. Wala haraja fi dzalik, dan tidak ada masalah sama sekali. Kita tinggal ngikuti. Bagi yang pengen ngikuti yang menyemir ya silahkan, yang tidak juga yang silahkan. Faqad kana amalu ba'dus salaf khadbu lihahum bil hinna wal ba'du la yakhdhabun. Sebagian ada yang menyemir jenggotnya dengan henna, sebagian ada yang tidak menyemir jenggotnya dengan henna. Sudah biasa. Berarti yang menyemir berarti ngikuti yang menyemir, yang tidak juga tidak. Ini bukan satu kewajiban. Yang berikutnya termasuk kebiasaan ulama dari Sadr Ba'alawi, wa min adatihim radhiyallahu anhum fi taqlimil adhafir. Qala al-Habib Alwi bin Syihab adatus salaf annahum yaqlimuna wa yuqassiruna adhafirahum asyiyatal khamis. Mereka punya kebiasaan dalam hal memotong kuku. Mereka memotong kuku pada hari Kamis sore. Yang bagus itu potong kuku pada hari Kamis sore. Ada sebagian ulama yang lain seperti Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, faqad kana yuqallimu asyiyatal jum'ah. Ada sebagian yang memotong kuku pada Jumat sore. Wa allala dzalika li syumulil maghfirah fi yaumil jum'ah. Alasannya kenapa kok Jumat sore? Karena Allah ampunannya Allah itu lebih meluas pada hari Jumat sore. Ya kita tinggal mengikuti saja. Jadi ya secara umum dua itu yang kita pilih untuk potong kuku. Bisa Kamis sore atau bisa Jumat sore. Nah, tata cara potong kuku, kalau dari kuku yang tangan, kalau yang kanan dimulai dari jari sini, jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling terakhir ini 2 ini. Kalau tangan ada tata caranya. Tapi kalau kaki dimulai dari jari kelingking dan berakhir ke
jari kelingking. Jari kelingking kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tata caranya potong kuku. Jadi tidak sembarangan, ada tata caranya. Biar kita mendapatkan banyak pahala karena mengikuti ulama-ulama terdahulu. Ini tapi bukan kewajiban, ya ada dosa, walaupun asal-asalan juga ada dosa. Jadi ini potong kuku, alat potong kuku itu semacam alat yang wajib harus dipunyai. Masa orang Islam tidak punya alat potong kuku? Kadang-kadang sekarang anak-anak, kadang santri juga suka manjangkan kuku. Niru siapa? Manjangkan kuku itu. Kadang sini dipanjangkan, jadi kuku yang jadi kelingking. Kadang sini dipanjangkan. Niru siapa? Manjangkan kuku itu niru siapa? Ulama-ulama terdahulu udah ada. Nggak usah panjangkan kuku. Santri banyak ya, terutama laki-laki. Kadang perempuan juga ada. Laki-laki banyak. Nggak tahu niru siapa itu. Mau niru siapa? Niru ulama? Nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa min adatihim radhiyallahu anhum halqus syaribi. Qala al-Habib Ali bin Syihab kana al-Imam al-Haddad yuhalliku syaribahu. Mereka punya kebiasaan untuk mencukur kumisnya. Kalau jenggot itu lain. Kalau jenggot itu sunnahnya diapakan? Dibiarkan, tidak dicukur, tidak dipotong. Nah, ini yang menjadi permasalahan di kalangan kita dan kelompok Salafi Wahabi itu. Mereka itu seakan-akan mewajibkan bahwa orang itu wajib berjenggot. Padahal menurut pemahaman kita berjenggot itu hukumnya sunnah. Berarti yang tidak berjenggot ya tidak apa-apa. Ini yang jadi masalah nanti. Oh berarti yang tidak berjenggot nanti dosa. Akhirnya kan mereka kan ciri-cirinya kan berjenggot semua. Iya. Kalaupun sebenarnya tidak tumbuh jenggot ya gimana caranya? Oh kita berjenggot hukumnya sunnah. Yang mau berjenggot ya silakan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Apalagi memang orang yang memang dari keturunannya tidak punya gen jenggot. Oh gimana itu? Kasihan. Iya. Kasihan. Kalau saya memang asli, bukan pakai obat-obatan. Kalau pakai obat-obatan juga ada banyak. Kalau saya asli memang dari keturunan. Jadi sunnah yang disunahkan untuk mencukur itu kumis. Kalau urusan jenggot lebih baik dibiarkan, dipanjangkan. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh melebihi segini. Jadi jenggot itu sebagian ada yang mengatakan minimal segini, yang sekiranya bisa diginikan. Diginikan. Kadang-kadang Habib Umar gini. Kalau mau mencukur ya silakan, tidak apa. Ya karena memang tadi itu hukum asalnya, memelihara jenggot itu hukumnya sunnah. Tidak usah ribet-ribet. Kelihatan orang tidak berjenggot saja kayak kaget ada setan. Kemudian kebiasaan yang berikutnya, yang ke-11, wa min adatihim radhiyallahu anhum lubsul abyad minas syab. Ini kebiasaan dari ulama Sadah Ba'alawi itu lebih suka pakai pakaian putih. Coba lihat majlis-majlis di Tarim, di Amar itu hampir semuanya pakai putih. Karena memang itu turun-temurun kebiasaannya mereka. Dulu waktu saya masih di Tarim itu, awalnya saya dari Indonesia pakai bawa baju yang macam-macam. Rata-rata hem yang kotak-kotak itu karena dulu ya sukanya kayak gitu. Pas di Tarim, saya pertama kali jatuh cinta dengan warna putih waktu di Tarim. Waktu itu Jumatan pertama kali saya Jumatan di Masjid Jami yang dekat pondoknya Habib Salim itu. Waktu pertama kali masuk itu 99% pakai putih. Walaupun putihnya itu macam-macam, ada yang putih koko, ada yang putih hem, ada yang pokoknya kebanyakan putih. Itu hati saya kok begitu sangat tenang, damai, dingin. Kayak ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, semenjak saat itu saya itu suka warna putih.
Ya mungkin saya tiba-tiba berpikir, ya mungkin kenapa Rasulullah kok suka warna putih? Ya mungkin salah satu alasannya ya ini ada hubungannya dengan hati. Mungkin ya saya mikirnya seperti itu. Akhirnya semenjak saat itu baju saya yang lain itu saya kasihkan ke orang semua, dan 100% baju saya semuanya putih semuanya. Waktu itu di sana. Dan sampai sekarang pun baju saya di sini yang putih itu kira-kira mungkin ada sekitar 12 atau berapa gitu. Banyak baju saya putih itu. Ada lebih dari 10 pokoknya, 12 atau 15 baju putih saya. Karena memang suka warna putih, kecuali pas waktu keluar-keluar ya, menyesuaikan momen. Kalau pas keluar-keluar pakai sepeda dan mau acara-acara ya pakai baju putih enggak ini. Tapi kalau pas pertemuan alumni seperti itu bisa dipastikan 90% pakai putih semua. Karena memang saya suka warna putih. Saya niatkan, saya menyukai warna yang disukai oleh Rasulullah, sehingga juga dapat pahala. Qala al-Habib Alwi bin Syihab, inna syi'ar al-alawiyin al-libas al-abyad wa ghairuhu la yalbisunahu illa manadar. Syiarnya Sadah Ba'alawi itu suka pakaian putih, dan warna selain putih itu dipakai tapi hanya jarang-jarang. Bukan berarti tidak pakai warna selain putih, dipakai tapi jarang-jarang. Wa kanu yanhauna 'anil libasil akhdar khususan li abnaihim. Mereka melarang memakai pakaian yang hijau khususnya kepada anak-anak mereka. Kenapa kok melarang pakai pakaian hijau? Karena kalau di sana pakaian hijau itu khusus munsib dan orang-orang besar. Tahu munsib? Munsib itu bukan. Munsib itu semacam ketua suku. Jadi misalnya ada Asegaf, itu ketua sukunya Asegaf siapa? Ada Al-Habsyi, ketua sukunya siapa? Itu namanya munsib namanya. Nah itu biasanya ciri-cirinya pakai pakaian hijau. Kalau munsib itu orang-orang besar semua. Sebentar. Makanya mereka melarang anak-anak mereka untuk memakai pakaian hijau, karena ini khusus ulama dan khusus munsib orang-orang besar. Tapi kalau di sini ya ada apa? Kama dzakara Habib Hasan Asy-Syatiri. Habib Hasan ini kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri. Itu 11 kebiasaan yang bisa kita lakukan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau punya anak itu kasihkan ini, belikan gamis-gamis itu lucu kalau anak-anak kecil itu. Belikan gamis gitu-gitu. Pakaikan itu. Wallahu a'lam bishawab.